Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kopila Farida Putri. Di video kali ini saya membuat video untuk ujian akhir semester, yaitu mata kuliah PSDM semester. Nah, di video kali ini saya akan sedikit cerita tentang contoh dari organisasi yang pernah saya alami, yaitu organisasi di mana saya mengikuti suatu organisasi di sekolah saya. Nah, dikarenakan sekolah dan pondokan saya itu berbeda yayasan, jadi ketika saya mengikuti suatu organisasi tersebut, dalam pondokannya itu terlalu dibataskan karena untuk para santri itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti keaktifannya di dalam sekolah. Nah, sementara saya itu kan saya sudah berjanji, kalau saya tuh menyanggupinya, gimana saya bisa menjadi pengurus dalam sekolah tersebut. Dan saya cari tahu permasalahannya apa, mengapa santri itu terbatas dalam mengikuti kegiatan sekolah, dalam mengikuti organisasi. Akhirnya saya cari tahu, saya bertanya kepada guru saya, kepada kepengurusan di dalam pesantren, mengapa gitu. Akhirnya ternyata itu santri itu ketika kita sudah di luar pesantren itu, guru pesantren, pengurus pesantren itu tidak bisa setiap hari itu tidak selamanya mereka tuh mengawasi kita. Jadi ketika kita mengikuti organisasi, ketika kita aktif dalam sekolah, mereka tuh khawatir gitu dengan santri-santrinya, bagaimana santri-santrinya ketika aktif di luar pondok pesantren. Akhirnya suatu ketika saya memberanikan diri, gimana saya bisa mempertanggungjawabkan atas janji saya yang sudah menyanggupinya itu. Dan saya mengajak teman-teman saya yang mengikuti kegiatan di sekolah, yang aktif dalam organisasi di sekolah, saya mengajak untuk bertemu dengan kepengurusan, bertemu dengan guru, untuk dirapatkan. Dan pada akhirnya ketika rapat, ada salah satu guru saya yang membela santri-santrinya, gimana caranya agar mereka tuh aktif di sekolah. Beliau berkata kepada kepengurusan, kepada guru-guru yang lain, ini loh santri-santri kita tuh mau aktif, santri-santri kita itu aktif di bidangnya mereka, aktif di bakatnya mereka gitu. Tidak ada salahnya, santri itu tidak hanya aktif di dalam pondokan saja gitu. Mereka mempunyai bakat-bakat yang emang harus disalurkan di bidang sekolahnya gitu, di sekolahnya. Dan itu juga untuk kemajuan sekolahnya juga. Dan pada akhirnya dirapatkan, dirundingkan gimana keputusannya, dan keputusannya itu santrinya itu bisa aktif di luar sekolah, mereka mengikuti kegiatan sekolah itu bisa diperbolehkan. Tapi keputusannya apabila ada salah satu santri yang melanggar tata tertib pondok pesantren, melanggar kewajiban dia sebagai santri, itu akan diberikan sanksi. Dan kita sebagai santri-santrinya, apabila ada salah satu yang melanggar, kita yang lain juga terkena. Pada akhirnya kita berunding gimana kita sebagai santri agar tidak melanggar peraturan dari pondok pesantren, tetap mengikuti tata tertibnya dan profesional atas janji kita sebagai pengurus sekolah. Jadi kita berunding gimana caranya agar kita tetap baik dalam organisasi sekolah juga, dalam pondok pesantren kita sebagai santri juga, agar tidak melanggar satu sama lain. Dan kita sepakat itu, ketika ada yang melanggar salah satunya, kita akan berhenti dari semuanya. Kita sepakat, kita dihukum. Kita sepakat membuat perjanjian, dan ketika pas rapat kita membuat ketua, di mana ketua itu bisa diandalkan untuk menjaga santri-santri yang lain ketika aktif di sekolah di luar pondok. Jadi si ketuanya itu mantau gitu gimana santri-santrinya melanggar
dan santri yang terpilih menjadi salah satu dari santri yang lain yang terpilih menjadi ketua, yang dimana dia akan mengawasi anggota-anggotanya atau mengawasi santri-santri yang lain, dimana jika ada yang melanggar peraturan atau melanggar tata tertib, dia akan dikenakan sanksi dan dilapor. Santri-santri yang lain juga merasa takut apabila mereka salah, mereka merasa takut dilaporinya, merasa takut dihukumnya. Jadi itu tugasnya si ketua yang kita pilih dirundingin bersama tersebut. Nah, mungkin itu video dari penjelasan yang saya alami ketika saya mengikuti organisasi dalam sekolah saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.